Pertama, masukkan kedelai ke dalam air, direndam selama kurang lebih 6 jam atau paling cepat 4 jam. Tidak boleh terlalu lama, juga tidak boleh terlalu sebentar. Yang penting kira-kira sudah bisa dicuci. Nah, ini terus kita cuci dengan tangan, kita hilangkan kulit ari-arinya itu sampai kelihatan betul-betul bersih. Airnya itu sudah tidak keruh lagi. Biasanya kalau sudah bersih itu airnya nanti bening. Nah, seperti ini nanti dituang. Nah, itu kulit ari-arinya nanti akan terlepas dari kedelainya. Nah, itu lakukan berulang-ulang sampai sekiranya sudah bersih, airnya sudah tidak keruh lagi. Itu tandanya berarti sudah bersih. Nah, itu kulit ari-arinya terkelupas. Dan ini biasanya juga tergantung dari kedelainya. Kalau kedelainya bagus itu bisa betul-betul bersih, tapi kalau kedelainya kedelai yang biasa, yang murahan, ya biasanya agak sulit. Dan biasanya kedelainya juga ikut pecah kalau kedelainya tidak bagus. Nah, ini kedelai yang kami beli ini yang bagus, sehingga kulit ari-arinya bisa terpisah. Nah, ini hasilnya setelah dicuci bersih. Baru kita masukkan ke dalam penggilingan. Ini yang sudah punya gilingan ya pakai mesin gilingan tentu jauh lebih cepat. Ini untuk menggiling 2 kg hanya membutuhkan waktu kurang lebih 5 menit. Tapi kalau kita memakai blender ya bisa 1,5 jam atau sampai 2 jam untuk memblender 2 kilo itu, karena prakteknya nggak bisa langsung banyak, blendernya tidak kuat. Paling bisanya ya hanya segelas 2 gelas sekali ini. Nah, ini hasilnya setelah digiling. Nah, ini kita pisahkan busa-busanya itu, nanti kita buang supaya busanya itu bersih. Nah, ini tentu mempengaruhi rasa ya kalau nanti kurang bersih busanya. Nah, itu baru kita lakukan pemerasan. Bukan memeras orang, tapi memeras kedelai. Nah, pakai kainnya bebas, yang penting kira-kira ketika kita pakai untuk meras itu hasilnya bisa maksimal itu, karena tidak semua kain bisa meresap ini air itu. Nah, ini kain yang kami pilih ini kain berwarna putih. Nah, ini dia bisa maksimal, nanti hasilnya bisa betul-betul kering. Bebas kainnya ya, boleh pakai kain apa saja, yang penting intinya ketika dipakai untuk meras dia bisa maksimal hasil perasannya itu. Nah, ini sebenarnya kami sudah pernah coba pakai mesin, tapi ternyata hasilnya lebih enak kalau kita peras pakai manual, pakai tangan, karena campur tangan manusia itu sangat dibutuhkan. Nah, kita peras sampai kira-kira sudah kering ya, baru kita tuangkan ini hasil perasannya itu, ampasnya itu. Nah, kita pisahkan. Nah, ampasnya ini nanti bisa difungsikan untuk apa saja, bisa dibuang, bisa dipakai untuk pupuk atau untuk tempe gembus. Nah, ini setelah kita peras, kita pisahkan lagi busa-busanya. Busanya sampai sekiranya bersih, tidak ada busanya lagi. Setelah itu nanti tahapannya baru kita masak. Ini kita hidupkan kompor sampai mendidih. Jangan lupa terus diaduk, dan aduklah dengan putaran ke arah berlawanan jarum jam. Kenapa harus berlawanan jarum jam? Ini tentu ada filosofinya, tapi
Di sini tidak saya jelaskan, yang jelas ada dasarnya kenapa kita harus memutarnya ke arah kanan. Nah, ini setelah mendidih kita buang lagi busa-busanya itu. Kita buang busa-busanya sampai sekiranya bersih. Ini sudah mendidih ya. Jadi tahapannya pokoknya jangan sampai dibiarkan terus hingga mendidih sendiri, jangan, tapi terus dicek, diaduk terus. Dan ngaduknya ingat putaran berlawanan dengan jarum jam. Oke. Ini sudah mendidih, kita buang busa-busanya. Nah, setelah itu nanti kita kasih gula dan garam. Nah, untuk pengaplikasiannya, gula, garamnya 1 sendok untuk pembuatan 1 kilo kedelai, airnya 14 liter, kemudian gulanya 1 kilo. Nah, tinggal nanti silakan disesuaikan ya, kita cicip dulu rasanya sudah pas atau belum. Yang jelas kurang lebihnya perbandingannya seperti itu. Adapun kok kurang manis ya silahkan ditambah sendiri, karena kadang-kadang gula itu tidak sama rasanya. Ada yang perlu agak banyak baru manis, ada yang memang takarannya sudah pas. Nah, kalau garamnya ya jangan terlalu banyak, jangan juga kurang ya. Kurang lebihnya itu tadi 1 sendok full ya, 1 sendok untuk 1 kilogram kedelai dengan takaran air 14 liter. Kalau airnya ditambah lagi tentu ya membutuhkan garam juga lebih. Silahkan itu bisa nanti disesuaikan dengan jumlah air yang digunakan untuk memasaknya. Setelah dikasih gula, baru kita saring lagi untuk tahapan pembungkusan. Jadi ketika mau dibungkus tetap disaring lagi. Nah, ini setelah kita saring, kalau ada busanya ya kita buang lagi busanya supaya bersih. Saat membungkus nanti kalau ada keluar seperti kembang tahu ya kita saring lagi, kita buang yang seperti kembang tahunya itu supaya tetap bersih. Oke, jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Alhamdulillah, jazakumullahu khairan.